Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ulumul Quran. Pengertian ulumul Quran sendiri yaitu menggambarkan bahwa bahasan ulumul Quran sangat luas. Dan kata ulumul Quran adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti al-fahmu wal idrak. Artinya adalah paham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi masalah-masalah yang beraneka ragam, yang disusun secara ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran ialah pengetahuan yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, an-nasih, dan lain sebagainya. Terkadang ilmu ini dinamakan juga usul al-tafsir atau dasar-dasar tafsir. Karena yang dibahas berkaitan dengan beberapa masalah yang harus diketahui oleh seseorang musafir. Sebagian sandaran dalam menafsirkan Al-Quran. Dari pengertian di atas menggambarkan bahwa bahasa Al-Quran sangat luas. Karena sangat luasnya cukup kajian ulumul Quran, maka definisi di atas diakhiri dengan kata dan sebagainya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kajian ulumul Quran tidak hanya hal-hal yang disebutkan dalam definisi itu saja, tetapi hanya hal yang secara keseluruhan tidak mungkin disebutkan dengan definisinya. Poin yang kedua mengenai ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Sudah dijelaskan bahwa ulumul Quran adalah suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas. Ulumul Quran sendiri meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab Al-Quran. Yang mana ilmu-ilmu tersebut dalam definisi ini berupa ilmu tentang sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran beserta urutan-urutannya, yakni tentang pengumpulannya, penulisannya, qiraatnya, tafsirnya, dan mutasabihahnya. Dan ayat mahkamah dan mutasabihahnya hanya sebagian dari pembahasan pokok ulumul Quran sendiri. Di samping itu masih banyak lagi ilmu-ilmu yang bercangkupan di dalamnya seperti ilmu gharib Al-Quran. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok pembahasan ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Demikian luasnya ruang lingkup kajian ulumul Quran sehingga sebagian ulama As-Suyuti memperluasnya sehingga memasukkan astronomi atau ilmu ukur dan kedokteran dan sebagainya ke dalam pembahasan ulumul Quran. Kemudian dia mengutip Abu Bakar bin Al-Arabi yang mengatakan bahwa ulumul Quran terdiri dari 77.450 ilmu. Hal ini didasarkan kepada jumlah kata yang terdapat dalam ilmu Al-Quran. Poin yang ketiga mengenai cabang-cabang ulumul Quran. Di sini ada 9 cabang ilmu Al-Quran. Yang pertama ilmu mawatin al-nuzul, dan yang kedua ilmu tawarik an-nuzul, yang ketiga ilmu asbabun nuzul, dan yang keempat ilmu qiraat, yang kelima ilmu gharib Al-Quran, dan yang keenam ilmu i'rab Al-Quran, yang ketujuh ilmu wujuh al-nasir, dan yang kedelapan ilmu ma'rifah, dan yang terakhir yaitu ilmu an-nasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulistiawati dengan NIM T2017-8081. Mahasiswi IAIN Jember, Prodi Tadris Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari ulumul Quran dan juga kegunaan dari ulumul Quran tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai
kegunaan dari mempelajari ulumul Quran tersebut. Mempelajari ulumul Quran tersebut yaitu sangat penting sekali dan banyak sekali manfaatnya. Kegunaan yang selanjutnya yaitu memahami isi Al-Quran akan membawa kita pada pemahaman terhadap Al-Quran segala hal mengenai pedoman hidup, aturan dan larangan yang Allah ajarkan secara langsung melalui kalamnya. Kegunaan yang kedua yaitu dapat mengetahui kaidah-kaidah yang dengannya dapat membantu memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat ulumul Quran. Nah, ulumul Quran tersebut sudah ada sejak masa turunnya Al-Quran walaupun belum berbentuk tulisan. Kemudian pada awal abad ketiga bermuncullah para ulama yang menuliskan cabang-cabang ulumul Quran. Di antaranya yaitu Ali Al-Madini pada tahun 234 Hijriah dengan karyanya Ilmu Asbab Al-Nuzul. Untuk ulama selanjutnya yaitu Abu Ubaidillah Al-Mursana pada tahun 209 Hijriah dengan karyanya Ilmu Majaz Al-Quran. Untuk selanjutnya juga ada Muhammad Ibnu Mustamir pada tahun 206 Hijriah dengan karyanya Ilmu Tasyabuh Al-Quran. Istilah ulumul Quran dalam arti keseluruhan baru muncul setelah munculnya kitab yang berjudul Al-Hawi fi Ulum Al-Quran, yang artinya terkandung dalam Al-Quran. Karyanya Muhammad bin Halaf bin Murzaban pada tahun 309 Hijriah. Kemudian fi Ulum Al-Quran karya Ali bin Abi Syaid yang terkenal dengan nama Al-Hufi wafat pada 430 Hijriah. Kitab ini terdiri dari 30 jilid. Sekian penjelasan mengenai sejarah singkat ulumul Quran. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.